Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, para kiai yang kami ta'zimkan, pertama tentu saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa bersama-sama memperingati Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-86 ini. Harlah yang dalam kacamata saya ini istimewa karena kita dihadapkan pada dua kondisi yang saling bertolak belakang. Yang pertama kita tahu pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya Indonesia tapi juga dunia yang sangat memprihatinkan kita semua, tetapi di sisi yang lain Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-86 ini juga membersamai momentum kebahagiaan kita dengan bertemunya kembali kita dengan bulan suci Ramadan. Para kiai, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, berkali-kali kita telah menerima nasihat dari para kiai bahwa pandemi COVID-19 ini yang sedang kita alami, ini bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala atas kesombongan kita, kesombongan manusia yang selalu acuh tak asuh terhadap manusia yang lain. Kita belum setiap saat memiliki sikap memanusiakan manusia, dan wabah COVID ini diingatkan oleh para kiai kita, ini bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada sikap memanusiakan manusia yang lain. Bulan suci Ramadan ini juga menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk melakukan introspeksi, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesombongan kita selama ini. Dan semoga peringatan Allah dengan datangnya pandemi COVID-19 ini bisa kembali menumbuhkan empati kita kepada nasib sesama. Sahabat-sahabat sekalian, para kiai yang saya hormati dan kita semua ta'zimkan, saya memahami bahwa mayoritas anggota dan kader Gerakan Pemuda Ansor saat ini mengalami situasi yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Ada yang tidak bisa bekerja pasti, ada yang kehilangan pendapatan, ada yang tidak memiliki, atau tabungan sudah mulai habis. Mobilitas sementara itu dibatasi, tidak boleh leluasa lagi, dan seterusnya. Tapi tentu situasi seperti ini tidak membolehkan kita untuk kehilangan harapan lalu kemudian berputus asa. Dalam situasi seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, saya berharap kita semua mampu bersabar dan terus bermunajat kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan pertolongan. Untuk itu maka saya selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mengajak kita semua, ini saatnya, ini momentum kita semua untuk menggalang solidaritas sesama kader. Kader, sahabat-sahabat kita tanyakan di sekitar kita, bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, masih punya beras nggak buat dimakan, masih ada nggak kopi buat sahur selepas sahur, masih punya rokok enggak? Bagaimana pekerjaan setelah kita semua mengalami pandemi ini? Mari kita saling membantu, mari kita saling menjaga, dan mari kita saling berbagi. Kita tanyakan sahabat-sahabat kita tanyakan teman-teman terdekat kita, keluarga kita, bagaimana keadaan mereka. Saatnya kita gerakkan solidaritas sesama warga masyarakat. Kita bisa tengok tetangga kita kanan kiri kita. Apakah mereka kesulitan makan? Apakah mereka mengalami situasi yang kemarin kita dengar ada seorang warga yang kelaparan karena
kepala keluarga yang tidak mampu lagi mencarikan mereka bahan makanan. Kita berduka, kita bersedih dengan situasi ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya menghimbau sekaligus meneruskan apa yang diperintahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada kita semua yang mampu untuk mensegerakan berzakat. Yang mampu untuk berzakat, segerakan berzakat. Kita tidak boleh lagi tahu, kita tidak boleh lagi mendengar bahwa ada warga masyarakat yang tidak bisa makan. Tidak boleh lagi kita mendengar ada warga negara ini yang meninggal karena kelaparan. Kita segerakan zakat, kita perbanyak sedekah. Berbagilah makanan jika kita punya. Ajak RT RW sekitar kita untuk membuat lumbung pangan. Saya yakin sahabat-sahabat sekalian, para kader Gerakan Pemuda Ansor dan kader Barisan Ansor Serbaguna mampu menjadi inisiator atas kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas kemanusiaan ini. Sahabat-sahabat sekalian, para kiai yang saya hormati dan saya takzimkan, dalam situasi seperti yang kita hadapi sekarang, pandemi COVID-19 ini, secara khusus saya mengapresiasi kader-kader yang terus turun bergerak melakukan aksi kemanusiaan. Mereka menafikan kekhawatiran atas diri mereka sendiri, karena kita tahu COVID-19 ini lawan musuh yang tidak kelihatan. Dia bisa menyerang siapa saja, dia bisa menyerang kapan saja tanpa kita tahu. Tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana dengan situasi seperti itu sahabat-sahabat tetap bergerak. Ada yang membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak, ada yang menyumbangkan alat pelindung diri untuk tenaga medis, membagikan masker, membagikan hand sanitizer, beberapa melakukan penyemprotan disinfektan, membuka posko bantuan hukum, menerima konsultasi agama dan bimbingan ketenangan hati. Lalu ada juga pengajian online yang dilakukan sahabat-sahabat, khususnya di Jalul Ansor, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas kemanusiaan ini sahabat-sahabat sekalian, dengan segala hormat setinggi-tingginya saya mengapresiasi. Khusus kepada kader-kader yang berprofesi sebagai petani. Saya selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, selaku pimpinan, sahabat-sahabat sekalian mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang berprofesi sebagai petani. Sekali lagi, sahabat-sahabat ini adalah penolong negeri, sebagaimana apa yang dulu dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa petani adalah penolong negeri. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya negeri ini jika tidak ada sahabat-sahabat yang hari ini berprofesi sebagai petani. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci kekuatan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tanpa sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai petani, maka kita menjadi kelompok yang rentan, menjadi kelompok yang lemah dalam menghadapi COVID-19 ini. Sahabat-sahabat sekalian, rasa hormat setinggi-tingginya saya harus sampaikan juga kepada para tenaga medis yang menjadi ujung tombak perang melawan COVID ini, yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi ini. Tentu di antara mereka juga termasuk kader-kader kita yang hari ini bertugas. Sekali lagi saya ucapkan penghormatan, apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 ini. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan, meskipun sejujurnya saya masih merasa bahwa pertarungan kita melawan pandemi COVID-19 ini masih agak panjang. Karena syarat-syarat kita untuk memenangkan pertarungan ini tidak sepenuhnya terpenuhi. Syarat bahwa harus ada leadership yang kuat, saya kira bahwa harus ada leadership yang kuat dalam memimpin pertarungan melawan COVID-19 ini belum begitu muncul. Kalau toh muncul seringkali terlambat. Kita butuh pemimpin bangsa ini, kita butuh pemimpin pemerintahan ini yang selalu nempel, yang selalu reaktif terhadap situasi,
pandemi ini. Kita seringkali mendapati pemimpin negeri ini terlambat dalam mengantisipasi atau dalam mengambil kebijakan dalam penanganan COVID ini. Kita juga tidak atau belum memiliki otoritas kesehatan yang kokoh hari ini. Kita saksikan bagaimana APD, masker untuk tenaga medis masih kurang, masih kesulitan, kita cari di mana-mana sulit. Kita juga masih mendapati bagaimana rumah sakit rujukan itu juga masih menolak pasien, menolak penderita COVID karena mereka merasa tidak memiliki infrastruktur kesehatan yang kuat. Dan persyaratan ketiga yang harus kita punya untuk menang menghadapi COVID ini adalah mutual trust, rasa percaya antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah percaya kepada masyarakatnya dan sebaliknya masyarakat percaya kepada pemerintahnya. Hal ini sahabat-sahabat sekalian saya merasa belakangan mulai mengendor. Mudah-mudahan dengan segala yang kita lakukan, aktivitas kemanusiaan yang kita lakukan, aktivitas kemanusiaan yang tidak memandang asal-usul, tidak memandang latar belakang, ini bisa memperkuat kembali kepercayaan pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat kepada pemerintah. Kita masyarakat tidak butuh ditakut-takuti oleh pemerintah. Kita masyarakat tidak butuh untuk diintimidasi oleh pemerintahnya sendiri dan sebaliknya. Kita sebagai warga masyarakat, kita mempercayai kepada pemerintah dan kita yakin pemerintah mampu untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak dan tepat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Saya berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tetap patuhi protokol kesehatan, untuk membiasakan hidup bersih, memakai masker, rajin cuci tangan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, cuci tangan yang kita lakukan adalah cuci tangan yang sebenarnya, agar kita tetap bersih dan tidak mudah untuk dihinggapi virus COVID-19 ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua, meredakan sesegera mungkin pandemi COVID-19 ini, dan tentu melindungi bangsa Indonesia. Saya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, atas nama seluruh kader memohon pada malam hari ini Buya Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berkenan untuk memberikan perintah kepada kami semua, memberikan amanah kepada kami semua, apa yang harus kami lakukan menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dirgahayu Ansor, selamat hari Gerakan Pemuda Ansor ke-86. Insyaallah momentum ini akan semakin menguatkan kecintaan kita semua kepada bangsa, agama dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.